Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang diberi berbagai mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja yang memiliki kekuasaan atas manusia dan bangsa jin. Bahkan, Nabi Sulaiman memerintahkan bangsa jin untuk membantu membangun kerajaannya. Meskipun memiliki reputasi sebagai nabi yang mampu mengendalikan bangsa jin, namun tak terduga ada sosok jin yang berani mencoba menggoda istri-istri Nabi Sulaiman. Mengapa ada yang bisa menghadapi Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya? Jika demikian, siapakah jin yang berani mencoba menggoda istri-istri Nabi Sulaiman? Saksikan video ini hingga akhir. Peristiwa di mana seorang jin menggoda salah seorang istri Nabi Sulaiman bermula ketika Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Arubah dari sebuah kota. Diceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis dengan syarat agar tidak terdengar suara besi beradu. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Sulaiman mencoba membangun Baitul Maqdis, tetapi tidak berhasil. Syarat untuk tidak terdengar suara besi terlalu sulit baginya. Kemudian, ada seseorang yang memberitahu Nabi Sulaiman bahwa ada yang mampu membangun Baitul Maqdis tanpa membuat bunyi besi. Selama proses pembangunan, sosok yang dimaksud adalah seorang jin yang tinggal di Laut Cina, yang disebut Syakir. Dia adalah jin yang jahat, dan Nabi Sulaiman mencarinya. Benar saja, di tepi laut tempat tinggal jin tersebut, terdapat sebuah mata air yang biasa dikunjungi oleh jin. Air dari mata air itu diganti seminggu sekali dengan sebuah kamar. Kemudian, pada hari berikutnya, jin yang diakui jenis sahir itu kembali ke mata air yang telah berubah menjadi kamar. Jin berkata, airmu memang segar, tetapi kamu membuat orang yang sabar menjadi mabuk dan membuat orang bodoh semakin bodoh setelah meminumnya. Jenis sahir pergi, tetapi kemudian kembali lagi ke mata air itu. Merasa haus, ia berkata, airmu memang baik, namun bisa membuat orang yang sabar mabuk dan menambah kebodohan orang bodoh. Setelah itu, ia meminumnya lagi hingga terpengaruh oleh efek kamar tersebut. Maka, cincin Nabi Sulaiman dipasangkan di antara tulang belikat jin itu, menyebabkan sakit lumpuh dan kalah. Kemudian, jin Syakir dibawa menghadap Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, kami diperintahkan untuk membangun rumah ini, Baitul Maqdis, dan dilarang menggunakan bahan besi yang mengeluarkan suara dalam pembangunannya. Sebagai solusi, Nabi Sulaiman meminta burung hudhud untuk membawa telur. Telur tersebut diletakkan dalam sebuah kotak kaca yang rapat. Ketika induk burung datang, ia hanya bisa berputar di sekitar kotak kaca tersebut. Burung hanya bisa melihat telurnya, tetapi tidak bisa mendekatinya. Maka, burung itu datang lagi membawa alat. Burung hudhud menggunakan alat itu untuk memecahkan kotak kaca dan mengerami telurnya. Setelah itu, Nabi Sulaiman menggunakan alat itu untuk memotong batu-batu tanpa suara. Dengan demikian, bulan jenis sahir itu akhirnya tunduk dan mematuhi perintah Nabi Sulaiman dalam pembangunan Baitul Maqdis berkat kekuatan cincinnya. Namun, jika memang begitu saktinya, mengapa Nabi Sulaiman pernah tertipu oleh jin hingga ada jin yang berani menggauli semua istri Nabi Sulaiman? Kisahnya bermula dari pencurian cincin milik Nabi Sulaiman. Meskipun Nabi Sulaiman memiliki 100 istri, salah satunya bernama Jorah yang istimewa di hatinya. Jorah adalah istri yang paling dicintai dan dipercayai oleh Nabi Sulaiman di antara semua istrinya. Setiap kali Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang memerlukan ketiadaan cincinnya, ia selalu melepaskan cincin itu terlebih dahulu, dan hanya Jorah yang dipercayai untuk melawatnya. Suatu hari, Nabi Sulaiman meninggalkan cincinnya kepada Jorah sebelum pergi ke tempat buang air. Tiba-tiba, setan menyerupai wujud Nabi Sulaiman muncul dan meminta kembali cincinnya. Jorah, yang tidak mengetahui bahwa itu adalah setan, menyerahkan cincin tersebut. Ketika Nabi Sulaiman kembali, ia meminta cincinnya kepada Jorah, namun Jorah menjawab bahwa ia telah memberikannya kepada Nabi Sulaiman sebelumnya. Nabi Sulaiman menyadari bahwa cincinnya telah dicuri. Sejak saat itu, Nabi Sulaiman merasa kehilangan arah dan kesaktiannya pun lenyap. Kemudian, jin Syakir menyerupai wujud Nabi Sulaiman dan duduk di atas singgasana kerajaan. Ujian yang dialami Nabi Sulaiman ini tercatat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah memuji Sulaiman dan kami letakkan sebuah tubuh di atas tahtanya, kemudian dia bertaubat. Al-Quran, Surah Sad, ayat 34.
Syekh Muhammad bin Solisyawi dalam kitabnya, An-Nafahat Al-Makkiyah, menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman mengalami ujian, yakni saat kerajaannya direbut oleh orang lain. Hal ini terjadi karena Nabi Sulaiman menikahi seorang perempuan yang disukainya, tanpa mengetahui bahwa perempuan tersebut menyembah berhala. Jin Syakir merampas kerajaan Nabi Sulaiman dan memegang kendali pemerintahan. Setelah merebut kerajaan, jin tersebut bahkan mencumbui semua istri Nabi Sulaiman selama 40 hari. Nabi Sulaiman benar-benar kehilangan kesaktiannya setelah cincinnya dicuri. Selain menggauli istri-istri Nabi Sulaiman, jin tersebut juga mengendalikan roda pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh Nabi Sulaiman. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton terus hingga akhir. Jin Syakir, yang berhasil menyamar sebagai Nabi Sulaiman, memimpin kerajaan dan mengatur segala urusan pemerintahan serta menegakkan hukum. Namun, banyak rakyat yang memprotes keputusan-keputusannya. Dalam perannya sebagai pemimpin, ia bahkan dipandang sebagai Nabi Allah, hingga muncul pernyataan, "Sungguh, Nabi Allah sedang diuji." Meskipun demikian, pemerintahan Jin Syakir tidak berlangsung lama, karena muncul seorang lelaki dari kalangan rakyat Nabi Sulaiman yang memiliki kekuatan sebanding dengan Umar bin Khattab. Lelaki itu bertanya kepada penipu yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman, "Hai Nabi Allah, bagaimana jika seseorang dari kami mengalami junub di malam yang dingin, lalu sengaja meninggalkan mandi junub hingga matahari terbit? Apakah menurutmu dia tidak berdosa?" Jin Syakir, yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman, menjawab, "Tidak." Jawaban itu semakin membuat lelaki tersebut curiga bahwa dia adalah jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Kemudian, saat penyakit menyebar di kerajaan Nabi Sulaiman selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di perut seekor ikan. Nabi Sulaiman kemudian memanggil semua jin dan burung yang pernah bertemu dengannya, dan mereka semua bersujud hormat kepadanya. Nabi Sulaiman kemudian menuju kerajaannya di mana Syakir berada. Nabi Sulaiman, sahabat Nabi Sulaiman, datang ke kerajaan itu dan memerintahkan penangkapan Syakir. Setelah ditangkap, Nabi Sulaiman menjatuhkan hukuman padanya. Syakir dimasukkan ke dalam peti besi yang dikunci rapat dengan kep dari cincinnya. Peti itu kemudian dilemparkan ke laut. Cerita ini mencatat bahwa Nabi Sulaiman juga menundukkan Hanen yang sebelumnya tidak tunduk padanya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. "Dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Al-Quran, Surah Sa'ad, ayat 35. Nabi Sulaiman, sahabat pribadi yang terkenal karena kemampuannya menundukkan jin, ternyata juga mengalami cobaan yang datang dari jin. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang luput dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita sebagai manusia biasa. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.